Hai Sobat Milenial, selamat tahun baru untuk kita semua. Apa yang akan kamu lakukan menyambut tahun 2022 ini? Mungkin ada yang merayakannya bersama keluarga dan orang-orang terkasih sebagai bentuk ucapan syukur. Atau mengambil waktu merefleksi diri dan membuat resolusi tahun baru. Setiap hal akan diingat, baik itu momentum suka maupun duka. Nah, apakah kamu ingin melakukan evaluasi dan perencanaan keuangan untuk 1 tahun ke depannya? Good! Kali ini Keuangan Milenial akan membahas resolusi tahun baru khusus untuk para sobat milenial. Sobat milenial, pengalaman adalah guru yang berharga. Dari proses refleksi terhadap pengalaman, baik dan buruk yang sudah dilewati, kecenderungan hasilnya adalah sebuah komitmen atau perencanaan. Baik itu tetap melanjutkan hal baik yang dikerjakan, menjauhi atau tidak mengulangi lagi hal yang tidak baik, hingga mencapai impian yang sempat tertunda atau belum tercapai di tahun sebelumnya. Inilah yang disebut resolusi tahun baru. Sebagian orang akan menulis resolusinya pada sebuah buku atau selembar kertas. Kemudian ditempel di dinding kamar tidur atau dijadikan sebagai wallpaper handphone sebagai pengingat yang akan dilakukan di tahun baru. Tidak sedikit yang telah menetapkan resolusi tapi tidak melakukannya. Sehingga rencana yang sama kembali diangkat pada penutupan tahun berikutnya. Apa ya penyebabnya? Berikut beberapa alasan mengapa seseorang tidak bisa mencapai atau mengerjakan resolusi tahun baru yang telah dibuat. Pertama, tidak mencatatnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa memang ada sebagian orang hanya membuat resolusi tahun baru dalam pikirannya dan disimpan dalam memori otak, lalu mendoakannya. Namun, seiring dengan perjalanan tahun yang baru, resolusi ini sangat rentan untuk dilupakan dan tidak lagi dikerjakan. Kedua, terlalu general atau umum. Contohnya, seseorang yang memiliki resolusi tahun baru ingin memiliki tubuh yang ideal. Hanya menuliskan tahun ini mau menurunkan berat badan, kemungkinan besar tidak akan terjadi perubahan pada orang tersebut. Karena ia tidak menuliskan hal spesifik untuk mendukung resolusinya tersebut. Contoh lainnya, seseorang yang memiliki resolusi tahun baru ingin menjadi orang kaya tanpa menuliskan secara spesifik bagaimana cara mencapainya dan nilai yang ia rasa akan membuat ia menjadi kaya, hasilnya orang ini akan menjalani tahun baru tanpa terobosan keuangan yang bisa membuat ia menjadi kaya. Ketiga, mematok resolusi tahun baru terlalu tinggi ataupun tidak realistis. Resolusi baiknya masih memiliki nilai rasional yang ditetapkan dan bisa tercapai. Hal ini agar resolusi tahun baru tidak hanya sebatas harapan tanpa bisa dikerjakan sama sekali. Contohnya, seseorang memiliki resolusi hendak keliling dunia, padahal kenyataannya ia memiliki pendapatan dan tabungan yang minim dan sebenarnya tidak cukup untuk perjalanan keluar kota sekalipun. Namun, di sini bukan berarti ia tidak punya peluang bisa jalan-jalan keliling dunia sobat milenial, hanya saja perlu plan yang step by step. Hal ini bisa saja terjadi. Contohnya saja, ada kerabat yang mengajaknya dan membiayainya, tetapi resolusi tahun barunya ini sudah bersifat harapan yang tidak bisa dilakukan dan lebih kepada spekulasi. Keempat, resolusi tahun baru yang terlalu banyak dan tidak sejalan. Ada anggapan bahwa semakin banyak hal-hal yang dituliskan untuk dicapai, maka muncul pemikiran bahwa semoga salah satunya akan terwujud. Ini juga menjadi kesalahan dalam menetapkan resolusi tahun baru sobat milenial, karena semakin banyak resolusi tahun baru, semakin banyak pula hal yang harus dilakukan. Hal ini malah membuat seseorang tidak fokus dan tidak bisa membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan. Dampaknya, resolusi tersebut tidak berjalan dan malah berhenti di tengah jalan. Sobat milenial, resolusi itu baiknya memang bukan hanya berupa pengharapan, tetapi sesuatu yang memiliki dasar untuk dapat dikerjakan. Setiap orang juga memang disarankan untuk membuat resolusi tahun baru. Mengapa? Pertama,
Resolusi menjadi gambaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan di tahun yang baru. Kedua, resolusi tahun baru juga memberikan motivasi dan semangat bagi seseorang untuk menyambut dan menjalani tahun yang baru. Hal ini cukup baik menjadi pengingat jika orang tersebut menghadapi masalah dan tantangan di waktu mendatang. Ketiga, hidup menjadi lebih terukur dan mendapatkan perjalanan kehidupan yang lebih baik setiap tahunnya. Ya, dengan adanya resolusi tahun baru, membuat seseorang mensyukuri apa yang telah ia dapati di tahun sebelumnya. Dan menetapkan kembali target yang akan meningkatkan kapasitas dirinya di tahun yang baru ini. Lalu, bagaimana agar resolusi yang sudah dibuat dapat terrealisasi dan kita antusias mewujudkannya? Ada banyak caranya Sobat Milenial. Di antaranya, ceritakan kepada orang-orang yang dapat kita percayai. Resolusi tahun baru memang sifatnya personal dan rahasia. Namun, kamu bisa mencoba untuk membagikan kepada orang yang dapat dipercaya dan juga bisa mendukung kamu untuk mencapai resolusi tersebut. Dengan cara ini, orang yang kamu percayai akan membantu mengingatkan dan memberi semangat jika kamu berjalan menjauh dari resolusi yang telah kamu tetapkan. Bisa saja karena kamu gagal atau sudah melupakan resolusi tersebut. Berikan apresiasi terhadap diri sendiri secara periodik atas setiap pencapaian. Hal ini bisa dilakukan dengan merefleksikan perkembangan dan kemajuan kamu terhadap pencapaian resolusi secara berkala. Hal ini dapat dilakukan sebulan sekali, triwulan sekali, ataupun setengah tahun sekali. Contoh bagi kamu yang memiliki resolusi mendapatkan kenaikan income dari karir kamu. Dan hal tersebut terwujud. Kamu bisa memberikan apresiasi terhadap diri sendiri loh Sobat Milenial. Kamu bisa saja mentraktir orang tua atau keluarga dan teman-teman kamu. Bisa juga memberikan sumbangan baik ke rumah ibadah atau orang yang membutuhkan. Hingga membeli beberapa barang yang kamu inginkan sebelumnya. Dengan mengapresiasi diri terhadap setiap usaha yang telah dilakukan dalam mencapai resolusi tahun baru ini, akan memberikan semangat yang baru untuk mencapai resolusi lainnya. Baik, kesiapan diri untuk menjalankan resolusi sudah dimantapkan. Sekarang, saatnya membuat resolusi keuangan di tahun baru. Waktunya kamu lebih peka dan sadar bagaimana cara mengatur keuangan demi kehidupan yang makmur. Yuk simak 5 resolusi keuangan berikut ya Sobat Milenial. Pertama, mulai membuat perencanaan keuangan. Nah, kalau di tahun sebelumnya kamu belum memiliki perencanaan keuangan, tandanya tahun ini menjadi awal yang tepat untuk memperbaikinya. Selama 1 tahun ke depan, mulai catat apa saja tujuan yang ingin kamu capai. Saldo rekening, investasi, belanja pribadi, dan hal lain yang dibutuhkan. Lalu atur strategi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginanmu. Ingat, punya keinginan boleh saja, asal jangan sampai mengganggu kebutuhan ya Sobat Milenial. Perhatikan kemampuanmu. Daripada menambah pendapatan, tentunya lebih mudah mengurangi keinginan atau pengeluaran kan? Kedua, menargetkan tabungan, investasi, dan dana darurat. Sebelumnya, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk dan layanan keuangan dan pilih yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuanganmu di tahun ini untuk berinvestasi. Sementara itu, jika kamu baru mau memulai menabung di tahun ini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengotomatiskan tabungan ke bank yang digunakan. Kamu bisa menambah jumlah uang yang dialokasikan per bulan atau per 3 bulan. Selain itu, mulailah membuka rekening tabungan terpisah atau mengalihkan kepada perusahaan perlindungan untuk dana darurat. Ingat, jangan lupa untuk menyiapkan uang berjaga-jaga ya Sobat Milenial. Ketiga, disiplin mematuhi anggaran. Resolusi yang juga penting diterapkan tahun baru ini adalah melatih diri untuk lebih disiplin menyisihkan uang dan bukan menyisakannya. Sisihkanlah uang kamu secara rutin langsung setelah menerima penghasilan. Cara mempermudah agar bisa disiplin yang bisa dilakukan adalah membuat anggaran realistis.
Sobat milenial harus rutin menyusun anggaran sesuai dengan fakta, seperti pengeluaran untuk makan, belanja bulanan, tabungan, dan lainnya. Menggunakan angka sebenarnya ya, dan tidak dikurang-kurangi. Keempat, hindari penggunaan kartu kredit yang baru. Sobat milenial, di tahun baru ini, pastikan biaya kartu kredit kalian sudah dilunasi agar terbebas dari perasaan berhutang ya. Walaupun tidak ada aturan atau anjuran berapa banyak kartu kredit yang dapat dimiliki seseorang, upayakan untuk tidak menambah kartu kredit yang baru. Hal ini baik dilakukan untuk menjaga cash flow pribadi kamu. Kamu juga sebaiknya mengevaluasi transaksi kartu kredit di tahun sebelumnya agar bisa mengambil sikap yang lebih baik di tahun yang baru ini. Kelima, menambah pemasukan bulanan. Walaupun meningkatkan penghasilan lebih sulit dibandingkan dengan memotong pengeluaran, namun bisa menjadi resolusi sekaligus motivasi di tahun 2022 ini ya sobat milenial. Jika pemasukan bertambah dengan catatan pengeluaran tidak bertambah, tentu akan berguna meningkatkan posisi keuangan kalian. Nah, ada berbagai cara yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan penghasilan. Misalnya, melakukan pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama. Atau mungkin bangun pendapatan pasif, seperti melakukan investasi pada produk yang tepat, seperti berinvestasi dalam properti sewaan. Sobat milenial, resolusi akan membantu kamu menentukan arah dan tujuan yang hendak kamu capai. Paling tidak, 1 tahun mendatang. Jika tujuan kamu telah ditentukan, maka akan lebih mudah untuk menentukan jalan mana yang akan kamu lalui beserta dengan resiko-resiko yang mungkin harus dihadapi. Yuk semangat menyongsong tahun baru ya sobat milenial.